Halo semuanya, balik lagi di channel ini dan semoga kabarnya sehat selalu ya. Nah, di video kali ini aku mau menjawab sebuah pertanyaan yang udah ditanyain beberapa hari yang lalu, tapi aku baru sempat buatin videonya dan upload hari ini. Nah, jadi pertanyaannya tuh kayak gini. Oke, setelah lihat pertanyaan itu mungkin teman-teman juga ada yang merasa kalau pernah menemukan gejala yang sama. Ya, kalau misalnya ketemu sama dua kata, terus maknanya mirip, terus apa yang bedain? Terus konteks penggunaannya seperti apa? Nah, di video kali ini aku mau jawab itu. Tapi sebelum kita lanjut ke sana, teman-teman juga harus tahu beberapa jenis kata dalam bahasa Prancis. Jadi misalnya kalau dalam bahasa Prancis ada kata benda, ada adjektiva, ada verba, ada jenis-jenis kata yang lain lah, pokoknya ada banyak. Nah, ketika teman-teman udah tahu jenis-jenis kata itu, maka teman-teman juga bakal tahu fungsinya untuk apa. Ya, misal kata benda fungsinya untuk apa, kata sifat untuk apa, dan yang lain sebagainya. Nah, kebetulan untuk pertanyaan yang aku jawab di video kali ini lebih berfokus pada adverbia. Jadi, adverbia itu adalah sebuah jenis kata yang melekat dengan kata kerja dan dia fungsinya untuk memberikan informasi tambahan. Nah, selain itu aku juga harus bilang ke kalian semua kalau sebenarnya beberapa kata yang ada di pertanyaan ini memang aku kurang tahu ya penggunaannya seperti apa. Akhirnya aku cari di internet dan di internet pun tidak kasih beberapa informasi yang pasti, yang exact. Karena ini beberapa sumbernya itu lebih kayak komentar-komentar pribadi, terus ada juga yang blogspot dan aku belum bisa temuin yang misalnya kayak Le Figaro bahas tentang ini atau France Facile atau misalnya yang lainnya ya. Jadi ini lebih ke komentar-komentar yang aku temuin misalnya dalam word reference, misalnya seperti perbedaan antara juste dan juga seulement, ya itu cuma komentar orang-orang aja. Jadi teman-teman harus pahami jawabanku di sini mungkin lebih ke opini dan bukan sesuatu yang pasti. Jadi nanti kalau teman-teman bisa menemukan contoh-contoh yang lain dalam konteks tertentu, kamu juga bisa komen di bawah supaya teman-teman yang bingung mengenai penggunaan-penggunaan kata berikut ini menjadi lebih presisi lagi dengan jawaban-jawaban yang mungkin kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Oke, jadi tanpa berpanjang lebar, yuk kita langsung aja bahas beberapa kata yang sudah ditanyakan. Oke, yang pertama tuh ada environ, à peu près, dan approximativement. Nah, di antara ketiga ini sebenarnya approximativement aku memang jarang banget pakai dan bahkan kayaknya nggak pernah aku pakai sama sekali sampai ada pertanyaan ini. Tapi aku sering lihat di dalam bahasa tulis di berita itu cukup sering digunakan approximativement dan di dalam percakapan tuh agak jarang ya pakai kata ini. Nah, sekarang kita bahas dulu satu-satu dari penggunaan environ, à peu près, kemudian approximativement. Untuk ketiganya, mereka memiliki makna yang sama, yaitu artinya kira-kira, tapi dibedakan oleh konteks-konteks tertentu. Nah, jadi misalnya untuk environ, kamu bisa gunakan untuk menjelaskan jarak, durasi, dan sebagainya. Dan kata ini juga lebih umum digunakan dalam percakapan lisan, ya. Jadi misalnya kayak gini. Ça prend environ 5 minutes pour aller à la gare. Ça prend environ 5 minutes pour aller à la gare. Cuma perlu 5 menit untuk pergi ke stasiun. Oke, kemudian ada à peu près yang masuk ke dalam kategori locution adverbe. Dia sebenarnya sama seperti adverbia, tapi locution adverbe itu lebih terdiri dari beberapa kata. Nah, penggunaan à peu près dan environ ini sebenarnya interchangeable, dia bisa saling menggantikan. Terus untuk contoh à peu près itu seperti ini. J'avais à peu près 9 ans quand j'ai visité la France. Kira-kira aku berumur 9 tahun ketika aku mengunjungi Prancis. Ya, jadi environ dan à peu près itu bisa saling menggantikan satu sama lain. Kemudian ada kata approximativement. Kata ini lebih digunakan dalam konteks kalkulasi ya. Balik lagi emang kata ini aku belum begitu tahu banyak, dan akhirnya ketika aku baca-baca komentar orang, kemudian blog-blog orang, nah mereka mengatakan bahwa pengguna approximativement ini lebih dalam konteks kalkulasi yang sebenarnya bisa kita asumsikan juga masuk ke dalam konteks formal ya. Jadi misalnya kayak approximativement 10% des salariés qui parlent français. Approximativement 10% des salariés qui parlent français.
Kira-kira 10% dari pekerja di sini berbicara bahasa Prancis ya. Jadi ada hitung-hitungan lah di dalamnya baru pakai approximative moment. Dan ini bisa digantikan oleh environ atau à peu près, tetapi beberapa konteks yang ada di atasnya tidak bisa digantikan sama approximative moment. Oke, jadi itu dia untuk penjelasan 3 kata tadi. Sekarang kita lanjut ke beberapa kata yang lain. Nah, kemudian ada penggunaan antara assez dan juga suffisamment. Ya, kedua kata ini memang sangat umum di bahasa Prancis dan perbedaannya itu adalah formal dan juga informal. Jadi assez itu lebih digunakan dalam konteks informal, ya percakapan santai, tapi suffisamment itu lebih dalam percakapan formal. Terus kemudian terkait dengan maknanya, mereka artinya sama-sama cukup. Ya secara definisi nggak banyak, tapi nggak kurang juga ya, pas lah gitu, cukup. Terkait dengan contohnya, kamu bisa menggunakan assez untuk kalimat berikut ini. Je me suis assez reposé. Je me suis assez reposé. Ya artinya aku udah cukup istirahat. Tapi di sini kamu nggak bisa ganti dengan suffisamment. Ya agak aneh aja. Ya kalau diganti pun bisa, tapi agak aneh aja kedengarannya. Terus terkait dengan penggunaan suffisamment, kamu bisa gunakan dalam contoh kalimat seperti berikut ini. Nous avons suffisamment de compétences pour avoir son accord. Nous avons suffisamment de compétences pour avoir son accord. Ya, kita punya kompetensi atau kemampuan yang cukup untuk mendapatkan tanda tangannya atau persetujuannya. Nah, kalau misalnya kita udah ngomong kayak gitu, otomatis konteksnya jadi formal ya. Nah, tapi suffisamment ini juga kamu bisa gantikan dia supaya misalnya dia memberikan nuansa yang lebih informal lagi seperti ça suffit atau c'est suffisant. Jadi misalnya kayak gini, lagi di restoran, terus dikasih makan ya, tu veux? Non, non, ça suffit pour moi. Ya, kamu mau? Enggak, ini udah cukup kok buat aku. Ya, jadi ça suffit atau misalnya c'est suffisant bisa kamu pakai supaya percakapannya nggak kaku-kaku banget ya. Oke, jadi sekarang kita lanjut ke contoh yang lain, yaitu antara penggunaan juste dan juga seulement ya. Di sini juste dan seulement artinya itu hanya, terus contohnya itu kayak j'ai juste un petit gâteau, j'ai juste un petit gâteau, atau misalnya kamu bisa ganti juste menjadi seulement, j'ai seulement un petit gâteau. J'ai seulement un petit gâteau. Nah, kedua kata di atas itu juga kamu bisa gantikan dengan format ne dan que. Ya, misalnya, je n'ai qu'un petit gâteau. Je n'ai qu'un petit gâteau. Ya, di sana ada apostrof karena keduanya bertemu dengan huruf vokal. Nah, ketika juste dan seulement ini berada dalam kategori kata yang sama, yaitu adverbia, mereka bisa saling menggantikan. Beda halnya kalau misalnya juste ini berfungsi sebagai adjektif ya, karena juste di dalam bahasa Prancis itu lebih variatif bentuknya. Walaupun dia terjemahan langsung dari bahasa Prancis, tapi dia bentuknya lebih variatif lagi daripada seulement. Nah, juste ini kalau berfungsi sebagai adjektif itu artinya kayak jelas dan udah pasti ya. Dan ini tidak bisa digantikan dengan seulement. Ya, jadi misalnya kayak les dauphins sont des mammifères, c'est juste. Les dauphins sont des mammifères, c'est juste. Udah jelas kalau misalnya dolphin itu adalah mamalia, udah jelas. Ya, c'est juste. Terus misalnya c'est juste ce que je veux dire, c'est juste ce que je veux dire. Ya, cuma itu yang aku mau bilang. Ya, udah pasti, udah jelas. Itu aja yang mau aku bilang. Ya, c'est juste ce que je veux dire. Nah, di sisi lain, seulement merupakan sebuah adverbia dan artinya cuma hanya. Kecuali dia menjadi adjektif, ya artinya seul, ya bentuk aslinya tanpa ada mong di belakangnya. Nah, itu adalah ciri-ciri adverbia dalam bahasa Prancis ya. Kalau misalnya kamu nemuin kata kayak généralement, approximativement, terus ada suffisamment, kemudian ada seulement, nah itu adalah jenis-jenis adverbia dan dia udah pasti adverbia ya. Tapi kalau juste, karena kebetulan bentuknya sama, juste adverbia dan juste adjektif ya. Nah, teman-teman harus hati-hati dan bisa melihat konteks percakapan yang sedang teman-teman hadapin. Nah, kemudian ada penggunaan ton dan juga trop. Nah, kalau kedua kata ini udah pasti berbeda ya.
Karena trop itu memiliki nuansa negatif ya. Jadi misalnya kalau ton itu banyak, nah di sisi lain trop itu berarti banyak tetapi melebihi dari kebutuhan ya, terlalu banyak. Ya, jadi misalnya kayak gini, il a mangé tant de bonbons. Il a mangé tant de bonbons. Dia makan banyak permen. Terus kalau trop, il a mangé trop de bonbons. Il a mangé trop de bonbons. Dia makan terlalu banyak permen ya. Jadi kalau trop itu lebih ada nuansa negatifnya. Nah, selanjutnya ada penggunaan plus dan juga davantage. Nah, keduanya ini merupakan sebuah sinonim, sama-sama artinya plus atau lebih. Nah, tapi plus itu diikuti oleh adverbia atau adjektiva. Misalnya kayak gini, je me réveille plus tôt que lui. Je me réveille plus tôt que lui. Aku bangun lebih awal daripada dia. Nah, di sana ada penggunaan plus tôt yang artinya lebih awal ya. Kemudian ada elle est plus belle que sa sœur. Elle est plus belle que sa sœur, yang artinya dia lebih cantik daripada saudarinya. Jadi kayak gitu penggunaan plus ya, bisa diikuti adverbia, bisa diikuti oleh adjektiva. Nah, tapi davantage itu tidak bisa diikuti oleh kedua kata tadi. Dia hanya mengikuti kata kerja. Jadi misalnya kayak il faut ramener davantage de nourriture. Harus bawa banyak makanan. Nggak ada kata sifat, nggak ada adverbia. Oke, jadi itu perbedaan antara plus dan juga davantage. Walaupun mereka keduanya sama, tapi dibedakan oleh apa yang ada di sekitarnya. Kata benda, kata kerja, atau kata sifat. Nah, kemudian yang terakhir ada penggunaan kata presque dan juga quasiment. Nah, keduanya itu sama-sama artinya hampir. Terus contohnya kayak les travaux sont presque finis. Les travaux sont presque finis. Pekerjaan ini hampir selesai. Nah, presque ini bisa kamu gantikan dengan quasiment. Ya, les travaux sont quasiment finis. Ya, les travaux sont quasiment finis. Pekerjaan ini hampir selesai. Oke, jadi walaupun kedua katanya sama, ya kita perlu ketahui juga bahwa presque itu lebih umum digunakan dalam percakapan lisan daripada quasiment. Nah, selain itu aku juga nemuin sebuah tulisan yang menjelaskan bahwa quasiment itu lebih digunakan dalam konteks penulisan ya. Jadi misalnya seperti sastra. Nah, jadi itu dia untuk penjelasan di video kali ini. Semoga pertanyaan-pertanyaannya terjawab. Nah, kalau misalnya ada yang kurang atau kamu mau nambahin, kamu juga bisa naruh jawaban kamu di kolom komentar. Jadi, teman-teman yang nonton video ini bisa mendapatkan informasi tambahan dari yang aku udah jelasin di dalam video. Oke? Nah, jadi terima kasih udah menonton videonya sampai selesai dan au revoir.